أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Ustaz, saya kini dapat mengenal dakwah sunnah dan saya berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnah. Ustaz, saya masih bergelimang dengan usaha yang mengandung unsur riba. Saya ingin meninggalkan semuanya tapi saya bingung bagaimana dengan nasib ekonomi keluarga saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah boleh jika tidak meninggalkan langsung semuanya? Para jemaah, banyak di antara kita yang terikat dengan riba dahulu karena ketidaktahuan dia. Dia berpikir yang dosa itu yang minjemin duit. Dia berpikir seperti itu. Karena kita akan berpikir, iya, dia kan yang zalim. Masa anak yang dizalimi berdosa? Oleh karena itu, kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini? Bukan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, betul itu. Rentenir umpamanya. Dia ngasih pinjaman 100, bayarnya 120 ribu. Yang dosa yang mana kalau pakai perasaan? Yang pinjemin duit. Yang ini, oh itu dizalimi dia itu. Maka dia nggak berdosa. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang pinjam duit ini, dia kan yang ngasih makan riba. Kalau nggak ada ente, dia nggak makan. Ini terjadi riba karena ada dua apa istilahnya? Dua kubu, kan dua kubu. Dua pihak, ada dua pihak. Kalau satu pihak, umumnya satu orang mengatakan saya meminjamkan uang tertulis di jalan-jalan. Kredit lunak. Tinggal PPKB, apa? Ya, seperti itu. Kalau kita nggak datang, nggak akan melakukan riba dia tuh. Tapi kita yang datang sama dia. Terus gimana kita yang telah melakukan riba? Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampu tinggalkan semuanya, tinggalkan. Dan itu seharusnya kita melakukan hal itu. Ekonomi, subhanallah. Kita harus siap. Jangan berpikir, kadang-kadang kita sampaikan ke orang, tenang kalau kau bertakwa kepada Allah. Betul nih ya. Ini firman Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Allah yang jadikan buat dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Afwan jemaah. Lalu kita mengatakan, Ustaz, ana nih udah bertakwa tapi rezekinya belum datang Ustaz. Ente berarti belum takwa tuh. Karena janji Allah nggak mungkin luput. Pasti kitanya yang mungkin luput takwanya. Maka kita tuh harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kalau kita sudah husnudzon sama diri kita, insya Allah kita ini udah bertakwa, aman insya Allah. Belum tentu ini bertakwa. Allah uji jemaah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan semua rumahnya, ditinggal di Mekah. Dan dia tahu sampai Madinah nggak punya apa-apa, rumah nggak punya. Tapi di sini seorang Muslim, loyalitas seorang Muslim, solidaritas seorang Muslim harus ditumbuhkan. Al-mu'akhah. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu saling
bersaudara yang dari Mekah Muhajirin sama Ansor, karena dia nggak mampu. Kita harus bantu. Jangan cuma kita ngomong tenang, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ente bantuin saudara ente. Yang baru hijrah meninggalkan gitu, ente bisa bantu. Karena kadang-kala kita nih lebih suka berteman dengan orang yang fulusnya banyak. Kalau nggak punya fulus, walafu, ana lagi mau datang kajian. Kalau diajak sama orang yang fulusnya banyak, absyir, bismillah, berangkat. Maka tolong, kita nih banyak orang yang hijrah, solidaritas kita harus siap jamaah. Fulan butuh bantuan kita bantu. Islam nih bukan hanya sholat di masjid 5 waktu. Ini banyak di antara kita yang udah ngaji, Masya Allah ibadahnya kenceng, sholatnya kenceng, Masya Allah zikirnya. Jangan ditanya, hampir nggak pernah turun dari masjid. Tapi kalau sudah bersikap dengan orang lain, kadang-kala nggak ada solidaritasnya. Nggak ada empati dan simpati yang dia berikan. Padahal kata Rasulullah SAW, Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Kata Rasulullah SAW, orang beriman tuh kita nih nggak saling kenal ya ma. Kebanyakan antum duduk di sebelahnya nggak tahu siapa. Kenapa antum nggak salam nanti? Duduk nanti sebelum sholat ya. Assalamualaikum, dari mana antum? Gimana kondisi antum ya? Antum tinggal di mana? Mulai kita jalin hubungan persaudaraan kita sama saudara kita. Walaupun dia itu bukan anak paman kita, buat siapa? Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan seperti satu jasad yang kalau sakit salah satu raganya, seluruh tubuhnya jadi sakit. Kalau umpamanya jempol jarinya kena bisul, antum lihat seluruh tubuhnya itu panas jamaah. Coba tanyakan ke dokter, dok, kenapa dok jempol ana yang sakit, semua badan ana jadi panas? Seperti itu kita bersaudara. Nggak boleh kita lupakan saudara kita jamaah. Apalagi yang baru-baru hijrah ya, kita jangan sampai persaudaraan kita itu karena manfaat dan maslahat, nggak ada faedahnya buat kita. Orang tidak akan merasakan nikmatnya beriman sampai kata Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia sampai cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم